Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat memeluk agama Islam yang mulia ini dan tetap diberi kesehatan. Walaupun ini sedang mewabahnya virus COVID-19 yang menimpa saudara-saudara kita doakan semoga virus ini cepat lenyap dari muka bumi ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Fitra Nugraha dari program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 4F. Nomor induk mahasiswa 185211223, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, akan mempresentasikan tentang koperasi syariah. Yang pertama yakni pengertian dari koperasi syariah. Menurut Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil atau sesuai dengan prinsip syariah. Lalu kemudian landasan hukum koperasi syariah. Yang pertama, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi dan jasa keuangan syariah. Yang kedua yakni koperasi syariah berlandaskan pada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan saling tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan atau takaful. Yang ketiga yakni koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yakni macam-macam simpanan pada koperasi syariah. Ada 4 macam. Yang pertama yakni simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota, di mana besaran pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antar anggota. Yang kedua yakni simpanan khusus, yaitu sejumlah uang yang disimpan oleh anggota yang ditempatkan secara khusus sesuai dengan kemampuannya sebagai penyertaan modal. Yang ketiga yakni simpanan wajib, yaitu sejumlah uang yang disimpan tertentu dan harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi secara kontinu atau berkelanjutan sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Yang keempat yakni simpanan sukarela, yaitu sejumlah uang yang disimpan secara sukarela oleh anggota kepada koperasi, yang nominalnya tergantung kemampuan anggota dengan besaran jasa sesuai kesepakatan anggota yang dirumuskan. Adapun bentuk simpanan sukarela bersifat akad titipan atau wadiah, yang berarti transaksi penitipan dana oleh anggota
kepada koperasi syariah yang dapat diambil sewaktu-waktu ketika anggota membutuhkan dana tersebut. Titipan wadiah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, titipan wadiah yad amanah, yaitu dana titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun investasi usaha. Melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh pemiliknya. Dalam hal ini, pihak koperasi syariah dapat membebankan biaya kepada pemilik dana sebagai biaya penitipan. Yang kedua, titipan wadiah yad damanah, yaitu dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha real sepanjang dana tersebut belum diambil oleh pemiliknya. Mengingat dana tersebut sempat dikelola, maka sepantasnya pihak koperasi syariah boleh memberikan bonus kepada si penitip. Karakter kedua bersifat investasi. Karakter dari simpanan sukarela bagi hasil. Bersifat investasi yaitu simpanan anggota yang memang ditunjukkan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil atau mudharabah, baik revenue sharing maupun profit and loss sharing. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka mudharabah mutlaqah maupun simpanan berjangka mudharabah muqayyadah. Semua anggota atau nasabah koperasi memiliki hak untuk menghadiri rapat anggota tahunan atau RAT. Jadi jika tidak bisa menghadiri tidak dipermasalahkan, namun wajib menerima SHU atau pajangan dari sisa hasil usaha. Semua anggota tidak wajib membayar semua iuran yang ada di koperasi syariah, kecuali wajib membayar simpanan wajib dan simpanan pokok untuk meminjam atau melakukan transaksi apapun, maka harus menjadi anggota koperasi syariah terlebih dahulu. Selanjutnya, macam-macam akad dalam koperasi. Yang pertama yakni akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama. Musyarakah biasanya diterapkan dalam hal pembiayaan proyek, di mana anggota yang dibiayai dan koperasi atau KJKS sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek. Setelah proyek selesai, anggota mengembalikan dana tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati untuk koperasi. Yang kedua yakni akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yang ketiga, akad murabahah, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau bayar secara angsuran. Selanjutnya yakni pembiayaan istisna, yaitu pembelian barang melalui pesanan terhadap barang yang membutuhkan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.
Selanjutnya pembiayaan salam. Pembiayaan salam adalah pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Lalu selanjutnya pembiayaan bai bi saman ajil, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan. Lalu pembiayaan qard al-hasan, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi. Demikian presentasi tentang koperasi syariah dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.